terima kasih semua teman-teman udah pada datang doain mama, makasih banget. Kak, mungkin sebelumnya turut berduka cita ya Kak. Mungkin gimana maksudnya sebelum meninggal tuh emang mama kenapa sih Kak gitu maksudnya? Aku udah 1,5 tahun sama adik aku, sama adik ipar aku ngerawat mama. Jadi mama tuh 2023 tanggal 26 Desember itu divonis kanker paru. Tapi langsung stadium 4. Tapi awalnya kondisinya ngedrop, terus akhirnya dapat obat kemoterapi dari dokter dan kondisinya membaik selama setahun lebih. Tapi 2 bulan terakhir ada nyebar ke tulang sama ke kepala, jadi makanya kondisinya drop, nggak bisa jalan. Akhirnya semuanya udah dikerjain di kasur, udah pakai pamper, sudah nggak bisa pup sendiri, udah segala macam karena ada nyebar ke tulang. Berarti selama setahun ini Kamita gantian ngurus mama gitu sama dia atau gimana sih? Iya, jadi kan mama kan tinggal sama aku. Karena kalau aku kerja mama sendirian, jadi adik aku memutuskan untuk mama dibawa ke rumah adik. Jadi 1,5 tahun ini perawatannya di rumah adik aku. Tapi sebelumnya Kamita ada firasat nggak sih Kak? Mungkin sebelum mama meninggal gitu? Apakah emang udah ada firasat dari Kamita sendiri atau tiba-tiba aja gitu maksudnya? Nggak ada firasat. Soalnya mama tuh drop, ntar bagus lagi, drop lagi, bagus lagi. Jadi kayak aku ngerasanya kayak udah biasa kayak gitu. Tapi ternyata kali ini drop ke IGD-nya beda. Meninggalnya di jam berapa dan sosok mama Meninggalnya tepatnya di 16.36 di rumah sakit kanker Darmais. Itu karena ada pendarahan juga di lambungnya. Terus udah nyebar kankernya udah nyebar banget ke seluruh badannya mama. Terus di kepalanya tuh banyak benjolan. Udah pokoknya udah nggak bagus lah kondisinya. Sempat lama bolak-balik ke rumah sakit nggak Kak? Itu aku selama 1,5 tahun ngurusin bolak-balik full. Ini di antara perjuangan nyokap ya melawan kanker paru gitu. Sempat ada optimis nggak dari nyokap? Iya, aku optimis karena awalnya kanker ya dokter vonisnya 3 bulan waktu itu. Tapi ternyata mama bertahan lebih dari setahun. 1 tahun itu aku optimis banget sih. Jadi ngerawat mama sama adik tuh nggak ada ngeluh, kita bolak-balik ke rumah sakit. Terus di rumah juga kita ngurusin mama ini itu segala macam, waktu segala macam lah ya, materi ini itu udah nggak dipikirin lagi gitu. Jadi kayak kebiasaan aja tuh aku bolak-balik ke rumah sakit tuh kayak udah jadi kerjaan gitu. Sama sekali sedikit pun nggak ada ngeluh. Soalnya mamanya juga kuat banget ya Neng. Nggak kelihatan banget kayak orang sakit. Sampai mama juga kayak nggak mau nyebut dirinya sakit kanker, sampai nyebutnya tumor gitu. Itu buat iniin pikiran mama karena mama pikirannya positif terus. Mita, jadi sama karir Virgin ini itu seperti apa sih? Mama support banget ini. Support banget. Iya, sama kayak Mama Nunung juga. Baik banget, support banget. Pokoknya Kayak mendukung, keluarga kita. iya, apa kegiatan anak-anaknya. Bahkan kita pun kan sering ngikut-ngikut ya. Iya, Berapa duluin. tahun, 6 tahun ngikut. sudah habis Udah. Iya, Mama Nunung sama Mama Emi udah kayak ya kita udah kayak keluarga. Kemana-mana bareng udah. Kak, tapi sosok ada almarhum dan ada kenangan termanis gak sih di mata kalian? Aku sih udah pasti banyak sebagai anak ya, Neng sama Mama Nunung. Banyak banget ya. Kayak kita kalau jalan-jalan gitu kan, kalau keluar kota, pokoknya banyak banget lah. Misalnya kalau lebaran sih Kadang-kadang beli baju juga kembaran juga gitu kan sama dia. Lebaran aja juga kembaran. saling berkunjung gitu. Baik banget. ada keinginan atau ini dari mama yang belum tersampaikan mungkin Kak gitu? banyak banget sih sebenarnya. Kayak kemarin juga adek aku cerita, Mama sempat ngomong. Makanya kemarin tuh kan Mama agak lama ya kritisnya di rumah sakit. Ternyata nungguin anak-anaknya adik aku. Karena Mama waktu masih bisa ngomong jelas tuh ngomong katanya Mama pengen sembuh. Mama pengen lihat cucu-cucu Mama gede katanya. Kayak gitu. Kalau dari aku kan pasti Mama pengennya aku nikah ya. Cuman belum kesampaian gitu. Tadi Mita sempat nyapa adik juga satu yang Iya, adik aku ini wasiat dari Mama sih, keinginan Mama. Mama pengennya ditumpuk sama adik aku, almarhum adik aku yang udah dari 2014 meninggal. Dan penyakitnya juga sama, kanker paru. Cuma bedanya ada aku TB ya. Bedanya itu sama meningitis. Jadi ya Mama mintanya ditumpuk. Jadi ya udah aku sama adik aku jalanin wasiat Mama. Oke. Kalau dari Mama Nunung tadi kenangan terindahnya tadi beli baju yang kembaran. Kalau dari Mita dan Dara apa nih?
pokoknya yang paling diingat tuh setiap lebaran pasti ketemu, kita Iya. jalan-jalan di Bandung. Dara kan dari Tasik ya. Oh, Tasik, bisa jalan di Bandung, terus jalan-jalan kuliner. Terus dari itu kan Mama Emi tuh dulu tuh gaul banget ya, maksudnya udah kayak bukan kayak mama lah, kayak anak muda gitu lah. Jadi kalau misalnya kita lagi curhat atau apa tuh ya udah kayak teman aja gitu. Oke. Oke. Ada pesan-pesan terakhir nggak sih kami mungkin disampaikan? Ya itu dia, makanya aku kayak mama nggak ada ngomong apa-apa sama aku. Jadi ya memang aku deket sama mama tapi nggak, kita tuh jarang curhat yang curhat banget gitu. Jadi memang nggak ada, tapi aku tahu keinginan mama lah, pengen The Virgin sukses lagi, pengen anaknya cepet punya suami ya kan. Dara juga biar cepet gitu, doa mama sih kayak gitu sih. Ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya nanti terlaksana lah. Soalnya mama meninggalnya kan hari baik ya, kemarin pas banget 1 Muharram, terus juga hari Jumat gitu. Jadi Pak Ustadz, Bu Ustadz semuanya udah banyak yang bilang mama bagus. Insya Allah udah bagus banget, karena nggak ya maksudnya nggak ya pilihan ya orang meninggal di Jumat, terus harinya juga baik banget gitu. Mohon doa aja semuanya, kalau mama semasa hidupnya ada salah mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin pertanyaan terakhir. Akan seperti apa hidup lo tanpa nyokap? Nah itu dia, karena kan aku emang ya nggak punya siapa-siapa lagi ya, maksudnya selain adik aku kan sekarang udah nikah, udah punya anak, udah punya kehidupan. Ya aku nggak kebayang lah. Ya. Dari dulu kan aku udah nggak punya orang tua, maksudnya udah nggak punya bapak ya. Aku punya ayah sambung juga yang baik, ngurusin mama kemarin. Papa Mas Pur itu papanya adik aku, itu udah dia juga ngurusin mama banget, baik juga gitu. Jadi kayak kehilangan lah aku, kayak biasa sama mama ngabarin, sekarang aku nggak tahu harus ngabarin siapa. Pasti berasa banget sih. Ini berapa hari ini aku kayak masih banyak orang ya. Nanti kalau udah pada pulang terus udah pasti berasa. Nggak kebayang sih. Belum kebayang sama aku.